diberikan kekuatan oleh Allah. Karena kalau nggak ada sidin, sound kita kada bunyi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan dunia maupun akhirat. Anak-anak beliau mudah-mudahan dijadikan kebanggaan orang tuanya, bisa meneruskan perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW dan bisa membuat manfaat umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Kita juga semua yang hadir, mudah-mudahan yang hadir bawa hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, yang hadir bawa kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang hadir bawa masalah-masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah, yang punya usaha mudah-mudahan usahanya diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam, beliau kedatangan tamu salah satu santri beliau, curhat. Biasa, resiko jadi guru, resiko jadi tokoh masyarakat, resiko jadi ustadz, itu banyak orang curhat. Apalagi ini bentar lagi dampak nangarannya BBM naik ini, banyak orang yang pencurhatan biasanya. Biasa Pak. Ya, ulun ini di rumah hari-hari. Kalau orang nggak datang ke rumah, telepon. Kalau nggak telepon, WA. Kalau sudah curhat, Masya Allah, saya telepon sama bini ini paling lama 5 menit, 10 menit. Ini gini, Masya Allah, capek rasanya mau ngomong. Ini setengah jam. Oke, curhatan sampai kada tahan juga. Hari-hari. Kalau nggak urusan rumah tangga, urusan pekerjaan. Rumah tangga, pekerjaan, apalagi coba manusia ini. Yang paling sering manusia ini curhat masalah rumah tangga. Di mana-mana itu emang. Kenapa? Karena orang perempuan, orang laki ini tahan aja. Kada makan tahan, hidup melarat tahan, hidup susah tahan. Tapi yang paling kada tahan, apalagi buat laki-laki apa? Kalau ada masalah sama bini. Jujur aja pian. Jangankan pian, ulun gen KO. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa datangi orang, wahai Nabi Allah Musa, nggih. Doakan Bang. Apa? Doakan saya ini sudah beberapa tahun ini hidup susah. Hidup serba kekurangan, rezeki seret, pekerjaan ngalih. Doakan agar saya menjadi orang yang kaya, duit banyak, usaha sukses. Apa ujar Nabi Musa? Woi, gampang itu. Gampang kan Nabi Musa? Gampang itu. Kalau pengen kamu cepat rezeki kamu dilancarkan oleh Allah, gampang. Apa Nabi Musa? Apa aja? Ushkur li rabbak. Banyakin syukur raja, jalani kehidupan, jangan banyakin ngeluh. Kalau kamu tahan, bersyukur dan sabar, bentar lagi kamu akan dibukakan oleh Allah pintu rezeki yang seluas-luasnya. Kayak apa ulun syukur nih? Kenapa? Nggak bisa. Wahai Nabi Musa, orang kalau punya rumah megah, bak istana, maklum. Saya ini punya rumah, kontrak, gubuk, jabuk lagi. Sudah 3 bulan belum bayar. Kontrak, rumah kayu, rumah gubuk, jabuk. Menunggak 3 bulan. Gimana saya akan mensyukuri? Kalau rumah megah, mewah, sugih, maklum. Kalau bagi ulun apa? Kalau orang punya kendaraan mewah, mobil Fortuner, mobilnya Pajero, mobilnya Alphard, maklum, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, maklum. Kenapa? Punya kendaraan mewah. Saya punya motor tuh Astrea tahun 70.
macet ngeredit belum lunas lagi. Apa yang saya mau harus syukurin nih? Kalau orang mobil mewah, maklum. Emang betul-betul dia bisa syukur kenapa? Nah, mobilnya mewah, kendaraannya nyaman. Kalau saya dibawa ke laut, mogok. Dibawa ke sana, macet. Dibawa ke bengkel, apa? Orang punya bini cantik, no, maklum syukur. Kenapa? Cantik. Bini ulun pas-pasan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini nggak boleh ya membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Apalagi membandingkan istri kita dengan artis. Kenapa, Beb? Karena artis tuh, Pak, cantik apa jelek? Pian ngeliat Syahrini bu cantik apa jelek? Ngaku aja. Ayo coba. Cantik apa jelek? Kalau yang ngomong jelek, pulang aja garing berarti. Lagi sakit. Sudah, terus terang aja. Cantik bebai. Ayo penting, cantik bebai. Istrinya Raffi Ahmad itu siapalah? Nagita po, apal banar deh. Nagita itu Pak cantik be, cantik ya artis, cantik ya artis, cantik ya artis, cantik ya deh. Artis cantik tuh Pak bermodal. Ada modal. Tanya itu Nagita istrinya Raffi Ahmad tuh sebulan tuh berapa dia perawatannya? Nggih, mulai dari sepanya, mulai dari lulurnya, mulai dari bedaknya, mulai dari bersihkan kukunya, komedonya. Itu sehari lebih kalau 100 juta aja. 100 juta. Tuh, Syahrini takuni berapa tuh kalau sudah bermaskeran yang dilapisi emas 300 juta tuh. Lampian pengen bini cantik, hari-hari pupur dingin. Dihajar. Pupur dingin, belikin gincu di pasar yang 5.003. Enggak ada bedak anak dipakai. Itu lama bedaknya anak itu aja sama saja. Nah, giring di luar mata mecicil niat bininya orang. Tapi di bininya sendiri kada diurus. Ini laki-laki bongol. Kenapa? Nah, kalau sudah istri pian itu disepis habis-habisan, kok masih jelek? Itu baru nggak apa-apa melirik. Tuh istri kada diherani, istri kada dirawat, istri kada dimasukkan ke salon, rambutnya acak-acakan, bau ketiaknya busuk. Kenapa? Nggak ada modal. Bujur bu, coba dimodali bang. Insya Allah nang jelek jadi cantik. Ulun bini ulun nih beb, sudah ulun kasih duit buat perawatan 200 juta, kok masih jelek aja? Bohong. Kenapa? Orang mbak, artis-artis itu dulu itu jelek-jelek masih cantik bini pian. Kenapa kok cantik? Operasi plastik. Jadi kalau seandainya kita ada duit sejelek apapun, sehitam apapun bini pasti cantik pak. Kenapa? Operasi plastik. Nah, karena itu kita ini nggak boleh ya bandingkan. Oh istri ini lebih cantik, ini istri saya jelek, ini artis cantik. Enggak, karena kurang modal aja. Jamaah yang dirahmati Allah ini ngomong, Nabi Musa, orang punya istri cantik tuh syukur maklum. Bini saya ini sudah hitam, jelek, ngambekan lagi. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pemarah, dikit-dikit ngomel, baluk, bahanyut, telponinya. Baru keluar sedikit, telponinya. Anggap saya ini tahanan kota apa? Jadi nggak ada alasan, nggak ada sesuatu yang untuk saya syukurin, kata Nabi Musa. Mau lancar rezeki kamu enggak? Mau bahagia enggak? Mau senang enggak? Mau usaha kamu lancar lagi enggak? Ya mau, syukur, jangan banyakin ngeluh. Ya apalah. Kalau kamu enggak mau syukur, hidup kamu ya itu-itu aja. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Musa mengajarkan bahwa hidup itu
agar kita bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, maka jangan dibatasi kebahagiaan itu cuma sekedar masalah kerjaan, usaha, uang. Tapi kalau kita pengen hidup senang, banyakin syukurin yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sekarang kita nikmati. Bisa jalan, kaki normal, tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, mulut bisa makan, telinga bisa mendengar. Ayo coba. Ini lebih mulia, lebih utama daripada dunia dan sisinya. Enggak ada yang bisa membeli nikmat yang diberikan oleh Allah. Paling mahal nikmat itu yang diberikan oleh Allah. Karena itu jangan dibatasi otak kita, pikiran kita. Kalau orang sugih pasti senang, Allah nggak adil dong. Kalau usaha lancar pasti senang, Allah nggak adil dong. Siapapun berhak mendapatkan kesenangan, siapapun berhak mendapatkan ketenangan, siapapun berhak mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang syukur, senang susah atau kaya, banyak duit, gak ada duit, berhak mendapatkan kesenangan. Siapa itu? Orang yang mau hatinya bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan dunia gak usah bangga. Dengan dunia itu gak usah bangga. Kenapa? Karena dunia kita ini tidak akan mengangkat derajat manusia, kecuali dunia untuk akhirat. Kera, warik kasih nih, kode, kode lah, kode, naik mobil Pajero, kita kira mengangkat derajat monyet apa enggak? Monyet ya tetap monyet walaupun naik Pajero, monyet tetap monyet walaupun naik mobil, enggak bisa, enggak akan mengangkat. Dunia itu harkat martabat seorang makhluk. Kalau pengen mulia, jadilah hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat. Insya Allah dunia kita akan diberkahi oleh Allah dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu pengen lancar lagi rezeki kamu, Jarawi Musa, pengen kamu bahagia, syukur aja, jangan kebanyakan ngeluh. Jangan banyakin kan ngeluh, selalu ucapkan alhamdulillah. Sudah, tiba-tiba ada lagi yang datang. Wahai Musa, apa? Pusing ulun ini. Loh, kenapa kau pusing? Kenapa kau pusing? Saya bosan jadi orang sugih. Nah, tadi bosan melarat. Sekarang bosan jadi orang sugih. Kok aneh. Jadi orang sugih pusing. Kok bisa biar ini? Kayak apa gak ada pusing, wahai Nabi Musa? Orang-orang jamaah Nurul Yakin malam hari tidur pulas sampai beliur-liur. Saya jam 2 malam masih meeting. Jam 2 malam saya masih di hutan. Jam 2 malam saya masih di tempat kerjaan. Pagi orang-orang Masya Allah makan nasi kuning, tambah lagi untuk-untuk. Saya nggak sempat. Hidup saya di jalan, makan di jalan, tidur di jalan. 7 bulan nah, sudah kata Mang Ces. Nurul Yakin kayak apa? Gak ada tenang-tenangnya, Masya Allah. Anak berantakan semua. Padahal sudah saya kasih makan, sudah pendidikan yang bagus, kasih duit tidak kekurangan. Gak ada anak itu perhatian sama bapaknya. Gak ada anak itu perhatian sama orang tuanya. Gak ada. Pusing saya ini, dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar, capek saya ini. Pengen hidup normal aja, yang penting saya tidak kelaparan. Emang Mbak, kalau rezeki itu sudah ditulis oleh Allah, kita lari atau kita diam, rezeki itu bakalan datang sendiri. Mau nggak mau itu akan sampai kepada kita. Kemudian kalau rezeki itu bukan ditulis untuk kita kejar sekuat tenaga kita, nggak bakal sampai kepada kita. Walladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi gusim lak hasilun ladaik, la tukfir hamuk ma quddir yakun. Yang ditulis rezeki itu untuk orang lain, dikejar sampai Amerika pasti meleset.
Tapi kalau rezeki itu sudah ditulis bagi pian, mau nggak mau, walaupun pian nolak, walaupun pian lari, tetap datang kepada pian. Karena itu kejar Allah, kejar Rasulullah, kejar ibadah, kejar surga. Nanti rezeki yang akan mengejar pian. Amin ya rabbal. Ketika kita diberikan harta, itu ujian. Kita diberikan kehidupan yang susah, itu ujian juga. Ujiannya apa, Bib? Punya duit, bisa syukur enggak? Dikasih melarat, bisa sabar enggak? Nah, gitu loh. Sama-sama syukur bisa membawa surga, sama-sama sabar membawa surga. Nyamanan syukur, Bib, belum tentu orang kaya mau syukur. Kelihatannya aja banyak orang kaya syukur, padahal banyak orang-orang kaya kufur, gak mau bersyukur. Kalau untuk kawinan anaknya yang gak ada manfaat, miliaran, ratusan juta untuk masjid, 100.000 minta angsul, Pak. Untuk maulid mikir, untuk majelis berat. Padahal Masya Allah, kalau dia belanja, kalau dia buat makan, apalagi nyumbang 17 Agustus buat jogetan, buat lomba, banyak yang nyunggang, banyak yang bantu. Giliran bermajelis berat, kelihatannya aja banyak yang bersyukur, padahal banyak yang kufur. Jadi orang yang gak punya, orang yang miskin, sabar. Itu ujian juga. Berbanggalah, bahagia, besarkan hatinya. Kenapa? Nanti di hari kiamat orang yang miskin akan masuk surga dahulu 500 tahun sebelum orang kaya-kaya masuk ke dalam surga. Masuk surga dulu. Sehingga Abdurrahman bin Auf mendengar ini, waduh, berarti ya Rasulullah, saya masuk surga belakangan. Iya, wahai Abdurrahman, kalau gitu saya mau hidup melarat aja ya Rasulullah. Terserah pian. Akhirnya Pak, Abdurrahman bin Auf ini kalau sedekah enggak tanggung-tanggung, 1000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 1 dinar itu 4 gram emas. Kali 1000. 1000 onta, 1000 kuda, 1000 ini. Nyumbang ini, nyumbang itu, nggak habis-habis duitnya. Habis itu bingung dia. Akhirnya apa? Dia belanja. Dia kan pedagang. Dia belanja. Belanja dijual agar rugi. Dia kulaan beli sawit, misal. Beli mobil lah. Dia beli mobil. Mobil ini harganya 100 juta. Dia beli 200 juta. Dia jual 10 juta. Bayangkan, biar bangkrut, model nggak? Itu Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf dikatakan manusia gagal melarat, gagal miskin. Kenapa? Karena emang dunia itu semakin kita hambur, semakin kita keluarkan, semakin banyak kita infakkan dan sedekahkan, semakin besar juga yang masuk. Sama Bian. Sama nih, yang pian masukkan nih. Ya, semakin banyak yang pian masukkan, juga semakin banyak yang kita keluarkan. Dunia seperti itu. Dunia seperti itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf di waktu musim kurma. Di waktu musim kurma, Abdurrahman bin Auf ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia seluruh kota kurma, seluruh kota Madinah dan sekitarnya, dia beli semua kurma di atas harga normal. Kurma waktu itu sekilo 100.000, sama Abdurrahman bin Auf dibeli 1 juta. Bayangkan, 1 kilo biasa 100.000, dibeli 1 juta. Woi, barabut. Barabut menjual semua ke Abdurrahman bin Auf. Lah, subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika habis itu ternyata seluruh
kebun yang ada di kurma tahun itu mendadak gagal panen dan manusia kebingungan, stok kurma di Jazirah Arab habis. Nah, Abdurrahman bin Auf baru membeli kebun-kebun kurma yang harganya 1 juta, dia beli 1 juta. Harganya 100.000, dia beli berapa? 1 juta. Akhirnya apa? Pedagang-pedagang besar, tengkulak tuh, bos-bos besar tuh, dia tahu, wah, ini langka ini gara-gara semua dibeli sama Utsman bin Affan. Habis itu pedagang-pedagang ke tempat Utsman bin Affan, di negara kami, di tempat kami, di kampung kami itu lagi langka kurma. Berapa pian jual? Berapa pian jual sekarang? Loh, kemarin tuh saya rentananya saya mau jual sekilo 50.000. Padahal berapa dia beli? 1 juta. Gak usah, sudah. Berapapun kamu minta kami beli. Enggak, ini mau saya sedekahkan aja. Enggak, sudah. Kami beli aja. Berapa kamu beli? Ngucap. Ini ngomong-ngomong gak sengaja Abdurrahman. Kalau kamu beli ya sekilo, ambil aja 5 juta aja. Siap pun, siap semua pedagang-pedagang besar tuh. Rencananya mau dibagi-bagi, rencananya mau dijual lagi dengan harga yang murah, nggak taunya lebih mahal lagi. Gagal miskin. Kenapa? Itulah rizki. Kalau sudah ditakdir untuk kita, nggak kebalikan mana. Karena itu kadang orang ninggalkan sholat takut hilang rezekinya. Ya, ninggalkan ibadah, ninggalkan puasa, ninggalkan silaturahmi, takut hilang pekerjaannya, takut hilang tendernya, takut hilang bisnisnya. Enggak ada ngaruh. Sholat enggak sholat, puasa enggak puasa, kalau sudah ditakdirkan rezeki kita segitu, sedikit aja. Karena itu enggak ada hubungannya. Berhubung kita ini enggak ada hubungannya dengan apa rezeki kita, ya sudah, waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya silaturahmi, waktunya majelis, waktunya buka toko, toko. Waduh, sayang ini malam minggu. Kalau saya buka toko, saya gak jualan. Tetap ya, buka toko gak buka toko, kalau sudah rizkinya ditulis oleh Allah segitu, nggak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Bosan saya Nabi Musa. Bosan apa? Bosan sugih, pusing dikejar-kejar orang terus. Gitu gampang, cari duit aja sulit. Kalau menghabiskan duitmu mudah, gampang. Apa itu? Iqta' rahimak. Kalau kamu pengen seret rezeki kamu, usaha kamu hancur, bisnis kamu bangkrut, gampang. Putus tali silaturahmi kamu. Dan jadilah orang yang jangan bersyukur. Sudah, musuhin aja orang tuamu tuh. Musuhin aja kakakmu, musuhin aja adikmu, musuhin aja. Jangan sapa tegur dengan saudaramu, jangan sapa tegur dengan tetanggamu. Bentar lagi kamu akan bangkrut. Loh, kok bisa? Sebab Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Anar Rahman wa Anar Rahim. Aku ini adalah Ar-Rahman, aku ini adalah Ar-Rahim. Warrahimah, adapun kata-kata rahim, silaturrahim, silaturrahmi, mustaqun min ismi, diambil daripada namaku. Man wasalahu wasaltuh, wa man qata'ahu qata'tuh. Barang siapa orang-orang Kota Bangun yang ahli nyambung silaturahmi, ujar Allah, aku akan sambung dia. Rizkinya akan disambung, kebahagiaannya akan nyambung terus, kesenangannya nyambung terus, kesuksesannya nyambung terus, keberkahannya nyambung terus, rizkinya ada terus. Kenapa? Enggak putus-putus, karena dia tidak mutus silaturahmi. Tapi kalau orang yang seneng-seneng mutus silaturahmi, dikit-dikit sama kakak adik berantem kada nyapa, ponaan sama paman kada nyapa, kemudian adik dengan kakak kada nyapa lagi,
tidak bertegur sapa dengan tetangga, tidak bersyukur sapa. Yang lebih parah, ada anak nggak mau tegur sapa orang tua, ngambek sama orang tuanya, nggak nyapa dengan orang tuanya. Ada nggak, Bib? Ada, banyak itu malahan. Oke, di Samarinda, di Jawa banyak. Oh, saya sering. Kayaknya kan aneh kalau kita tidak pernah menemukan, tapi ada dan banyak. Dan kebanyakan ketika anak enggak akur, musuhan dengan orang tua itu biasanya gara-gara warisan. Pasti itu. Dianggap orang tuanya enggak adil membagi warisan, enggak adil ketika ngasih kepada A, kepada si B, pilih kasih dan sayang. Makanya itu banyak anak-anak marah kepada orang tua. Ini anak nang bungol. Loh, kenapa? Anak ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang tua enggak bagi warisan pun, ya, enggak salah orang tua. Kenapa? Orang tua yang nyari duit, orang tua yang kerja, orang tua yang susah payah, orang tua yang banting tulang. Kalau seandainya dia beri enggak beri, kan urusan orang tuanya. Kenapa kok diberi? Karena rasa cinta orang tua kepada anak. Orang tua cinta karena anak. Seandainya nih, yang kakak diberi 1 miliar, yang adik diberi 500 juta. Kadang ini tukar, bapak nggak adil, bapak pilih kasih, bapak itu, bapak ini. Udah ngapain? Kamu dikasih cuma-cuma 500 juta kok, nggak pakai kerja, nggak pakai susah, nggak pakai tulang banting tulang, tiba-tiba diberi 500 juta. Ya syukur sebetulnya. Lo ngapain? Karena itu orang yang bersyukur hidupnya tenang, Pak. Hidupnya nggak panas, hatinya nggak gampang membara. Ya Allah, alhamdulillah lah, ya, saya diberi 500 juta nih. Ini kan uang kaget, bukan milik saya, bukan usaha saya, tiba-tiba diberi. Syukur, alhamdulillah. Nah, ketika orang ini menerima, nah pasti nggak menutup kemungkinan nantinya akan diberikan oleh ayahnya lebih banyak lagi harta warisannya. Kenapa? Menjadi anak yang nurut, sabar dan menerima. No, dikit-dikit no musuhan, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit mutus silaturahmi, dikit-dikit memutus silaturahmi, maka ujar Allah, otok tuhu, aku putus. Yang dulunya sukses, aku putus kesuksesannya. Yang dulu bisnisnya lancar, aku putus bisnisnya, bangkrut. Yang dulunya rizkinya lebih-lebih, diputus oleh Allah, rizkinya seret. Yang dulu sehat terus, diputus oleh Allah, sekarang stroke. Yang dulunya Masya Allah senang terus, diputus, susah terus. Kenapa? Orang yang senang mutus silaturahmi, maka hidupnya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, karena itu ayo jadi orang yang bersyukur. Jangan jadi orang yang kufur. Jadilah orang yang selalu mau menyambung silaturahmi. Jangan jadi orang yang suka memutus tali silaturahmi. Sama tetangga, baik gak baik, gak ada urusan. Tugas kamu baik sama tetangga. Tetangga kamu baik gak baik, ya terserah dia. Kenapa? Karena ketika kita baik, surga. Ketika orang itu jahat, neraka. Jangan sampai orang jahat itu neraka, kita balas jahat juga, berarti neraka ketemu neraka, enggak ada habis-habisnya. Biarin, jadikan siapapun yang memusuhin kita, siapapun yang berbuat zalim kepada kita, siapapun yang menyakiti kita, sabar, maafkan, jadikan itu ladang. Karena itu adalah jaminan kamu akan dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian cuma dicaci, Pak. Pian cuma diolok-olok, pian cuma dimaki, pian cuma digonjeng, pian cuma disarikin. Sayyidina Ali Zainal Abidin melihat di depan matanya ayahnya dipenggal, saudaranya disembelih. Kemudian dia belenggu, dihukum, dipenjara. Ketika dia bebas, belum pernah ngomongin orang yang berbuat zalim kepada dia, bahkan mencaci, memaki orang yang mendolimi dia dan keluarganya dia. Kenapa? Percuma. Karena itu biarin.
Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen kita menjadi hamba yang selalu disambung kebahagiaannya, keberkahannya, rizkinya, kesuksesannya, sambung terus silaturahmi kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, terutama dengan orang tua kita. Orang tua masih hidup, hidup. Silaturahmi orang tuanya. Anu beb jauh, setahun sekali. Anu beb usaha lagi seret telepon. Sekarang ini nyaman. Oke, apalagi main video call, itu sudah kayak hadap-hadapan, Pak. 1000 cara Allah berikan kepada kita untuk tetap bisa silaturahmi dengan saudara, dengan teman, dengan kawan, dengan kakak, dengan adik, bahkan dengan orang tua yang sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Nah, video call, nyaman video call. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Karena itu, yuk mumpung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kehidupan, kesehatan, kekuatan, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sia-siakan sedetik pun agar kita tidak menyesal dunia, tidak menyesal akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "I'mal lidunyaka biqadri baqaika fiha." Carilah duit, bekerjalah, beribadahlah, berhiduplah di atas dunia ini dengan seukuran hidupnya kita di atas dunia. Kita di atas dunia ini hidup selama-lamanya atau sementara? Sementara, baik. Kita hidup di dunia ini berapa tahun sih? Adakah kayak kita yang umur 1000 tahun? 500 tahun? 200 tahun? Enggak ada, jarang. 100 tahun? Sekota Bangun ini, kalau seandainya ada orang yang hidup 100 tahun, mungkin 1 orang aja. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Itu aja. Kalau lebih daripada 70 tahun berarti bonus. Lah kalau sudah kita tahu bahwa kita akan meninggalkan dunia, berarti yang kita punya akan kita tinggalkan. Usaha kita akan tinggalkan. Harta kita akan tinggalkan. Aset kita tinggalkan. Tabungan kita akan tinggalkan. Anak kita yang kita cintai, kita akan tinggalkan. Istri, apalagi. Coba tanya sama istri kita, Ding, kalau saya meninggal dunia, mau nggak kamu dikubur sama saya? Ngawur aja pian ini, tampar nih. Bayangkan, kita belum mati aja, kita ngomong mau dikubur sama-sama, nggak mau dia. Apalagi ada orang ya meninggal dunia masih segar, lagi sukses-suksesnya, bininya masih muda. Ayo, ada jaminan gak dimiliki orang? Semua ngelirik, janda, muda, kaya lagi. Pian setengah mati kerja, setengah mati nabung, setengah mati cari duit. Tiba-tiba umur nggak sampai 60 tahun, segitu aja. Allah, rugi. Karena itu nikmatin, makan yang enak. Mau apa beli. Jangan ditabung aja. Kenapa? Umur manusia itu nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia, kapan kita akan sakit. Kenapa? Karena uang itu pasti keluar. Kita makan untuk, makan undi-undi, makan sanggar, makan nasi kuning, makan, masuk, ketahan di perut apa keluar? Ketahan apa keluar? Keluar lah. Kalau ketahan jadi penyakit, begitu juga. Duit masuk, usaha lewat usaha, lewat bisnis, lewat ini. Duit kalau sudah masuk ke dalam kehidupan kita, itu uang itu wajib keluar.
Entah itu dengan dengan cara pian buat belanja, kan keluar juga itu. Pian buat makan nyaman, keluar juga itu. Buat beli perabotan rumah tangga, buat bayar dokter, buat bayar tabib, keluar juga itu pasti. Buat berobat, atau duit akan keluar dengan apa? Hilang. Duit bisa keluar dengan ditipu orang, duit keluar diambil orang, duit juga bisa juga keluar dicuri tuyul. Macam-macam. Yang penting duit, harta itu pasti keluar. Karena itu saya sama istri saya kalau punya duit itu jarang kita orang ini, saya ini, para ulama, para habaib itu, orang-orang soleh itu nabung. Kenapa? Karena mereka sudah tahu duit yang keluar pasti, duit yang masuk itu pasti sebagian akan keluar. Karena itu jangan sampai duit ini keluar dengan cara yang nggak baik. Dengan apa? Lewat berobat ke dokter. Oh, nabung terus, nggak pernah bantu majelis, jarang bantu majelis. Tiba-tiba, sakit, 100 juta ke dokter, 200 juta ke rumah sakit. Karena itu keluarkanlah duit kita dengan kita sendiri yang memikirkannya. Setiap bulan, ya setiap hari duit saya ini masuk terus. Berarti setiap bulan harus dikeluarkan nih. Kemana nih? Oh, Nurul Yakin aja. Wah. Oh, ke masjid. Oh, ke anak yatim. Oh, ke sini. Insya Allah enggak sampai keluar kepada hal-hal yang tidak mengenakan. Ditipu orang lah, diambil orang lah, ada orang bayar utang ngutang nggak bayar lah, macam-macam. Sudah nggak dapat pahala, duit habis itu kan, ditipu orang, nggak dapat pahala, duit habis. Lebih baik kita sedekahkan untuk Allah, untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umur itu nggak tahu, Pak, rugi kita. Beb, saya masih sehat. Aduh, di depan rumah saya itu bangun rumah habis 3 miliar. Depan rumah saya sebelah sana habis 3 miliar lebih. Belum jadi sampai sekarang. Pas bulan puasa kemarin lakinya meninggal. Umurnya masih berapa? 45. Masih kinyis-kinyis bininya tuh. Ayo coba, siapa yang senang? Siapa yang senang? Pemburu janda muda. Coba para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini normal. Orang laki-laki pengen kepada perempuan, orang perempuan pengen laki-laki, itu normal. Apalagi nggak punya pasangan, apalagi jomblo, apalagi duda, apalagi janda. Jadi nggak ada salahnya. Loh, kita bangunkan rumah istana, kemudian mobil kita belikan yang paling bagus, aset di mana-mana, mendadak meninggal dunia. Ayo, rugi enggak? Rugi. Karena itu juga kapan-kapan bisa juga terjadi kepada kita. Karena itu duit nikmatin. Pengen beli apa? Beli. Pengen makan apa? Makan. Jangan terlalu sayang bebe, sayang ditipu orang. Sayang bebe hilang. Saya berobat ke dokter nih. Jangan deh. Kau pengen apa? Makan. Beli apa? Beli. Asalkan ada aja. Jangan terlalu sayang kepada uang tuh. Insya Allah semakin banyak kita mengeluarkan uang untuk agama, untuk ibadah, untuk sedekah, menyenangkan istri, menyenangkan anak, maka semakin banyak juga rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istri, belikan baju yang cantik, yang mahal-mahal, baju yang bagus-bagus. Kenapa? Jangan sayang. Sayang belikan baju istri. Uangnya hilang. Sudah gak bisa nyenangkan istri, nggak dapat pahala, duit hilang. Belikan emas, belikan belikan baju kalau ada. Kalau nggak ada, beb, ya gigit jari aja dulu. Nah, kalau ada, jangan cara dia sayang. Karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk,
Ya, sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita pasti keluar. Begitu juga harta yang masuk ke dalam kehidupan kita juga pasti akan keluar lewat jalan apapun. Karena itu keluarkan sebelum Allah yang mengeluarkan. Diri kita yang mengeluarkan sendiri. Dengan apa? Sedekah, bantu orang, ngasih anak yatim, bantu majelis, urusi majelis, ngasih hadiah kepada alim ulama, ngasih hadiah kepada guru-guru, bantu orang tua, kasih orang tua. Orang tua sebelum minta kasih. Orang tua sebelum butuh beri. Orang tua sebelum mau langsung. Kita yang mengerti. Masya Allah. Maka insya Allah harta kita tetap akan keluar, tapi akan manfaat kepada kita, manfaat akan keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu kesehatan, pintu kekuatan, pintu hidayah, pintu barokah, pintu keselamatan dunia akhirat, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Allah berkahi kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi rezeki kita. Allah selalu tuntut kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Di alam barzah, di alam kubur, di hari kiamat kumpul bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mendapatkan bahaya, petaka, bencana yang meliputi manusia di hari kiamat. Kita bisa selamat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin pembahasan kita, pengajian kita di Majelis Nurul Yaqin di malam ini yang penuh barakah. Mudah-mudahan barakah dan manfaat.